Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami sampaikan terima kasih sudah mau jauh-jauh ke Radio Dalam, ke kantor kami untuk mengikuti diskusi tentang potret keterwakilan perempuan di Pilkada Serentak 2015. Jadi apa yang kami lakukan hari ini terinspirasi oleh orang-orang yang berada di kanan kiri kami. Kanan saya ada Ibu Yuda Irlang, Koordinator Nasional ANSIPOL, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-Undang Politik ya. Untuk Perempuan dan Politik. Kalau ANSIPOL yang dulu yang pertama itu, sekarang sudah jadi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik. Lalu di sebelah kiri saya, orang yang sudah tidak asing bagi kita, Mbak Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia, yang banyak kader-kadernya nih ikut mencoba berkompetisi di Pilkada Serentak 2015. Dan di ujung kiri ada kalau saya manggilnya Cak Maskur, Cak Maskurudin Hafiz dari JPPR. Nah, para figur yang di kanan kiri kami ini mengajari kami untuk bekerja dengan data. Kalau Bu Yuda dengan Mbak Dian, bagaimana kita memotret perempuan di dalam pilkada. Lalu kalau Cak Maskur, beberapa kali JPPR kan sudah rilis soal data yang berkaitan dengan calon maupun Pilkada Serentak 2015. Nah, mengapa kami memilih kemudian berupaya memotret keterwakilan perempuan di Pilkada Serentak 2015? Banyak faktor. Misalnya bagaimana dampak perubahan undang-undang, lalu juga bagaimana penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan secara serentak ini mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Lalu juga syarat pencalonan sendiri yang diperketat, yang fenomenanya melahirkan misalnya salah satunya calon tunggal dan ketatnya kompetisi, apakah juga berpengaruh terhadap perempuan. Lalu misalnya tentang politik kekerabatan yang kemarin Mahkamah Konstitusi memutus bahwa benturan kepentingan karena faktor politik kekerabatan tidak boleh menghalangi orang dicalonkan tanpa jeda, tanpa pengaturan. Apakah juga itu berpengaruh? Nah, oleh karena itu nanti akan dipaparkan oleh rekan saya Mahardika. Kami mencoba mengolah data yang disajikan KPU dari laman info.pilkada.kpu.go.id. Ini memang data yang terus bergerak. Jadi kami meyakini data ini lebih banyak daripada yang ada di laman tersebut, karena ternyata setelah kami telusuri tidak semua KPU daerah itu rajin mengisi laman tersebut. Jadi masih ada yang kosong. Tapi tidak apa-apa, sebagai sebuah pengumpulan data, kami merujuk kepada data resmi dari KPU dan kami mendorong KPU agar melengkapi dokumen-dokumen yang ada di dalam laman info pilkada, karena itu membantu kami masyarakat sipil untuk melakukan kontrol atas proses yang berjalan. Nah, Pilkada Serentak 2015 akan diikuti oleh total calon 1.584. Berapa yang perempuan dan bagaimana karakter latar belakangnya nanti akan dipresentasikan oleh teman saya Mahardika. Diskusi kita akan diawali oleh pemaparan oleh Mahardika. Nanti teman-teman Ibu Yuda Irlang dari ANSIPOL, Mbak Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia, dan Cak Maskur dari JPPR akan melakukan kajian dan analisisnya. Pak Dedika, dipersilakan. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pemetaan kita terhadap calon-calon perempuan, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kita kumpulkan dari laman info.pilkada.kpu.go.id per hari Jumat kemarin. Bisa dilanjut. Jadi data pertama adalah perempuan yang mengikuti pemilihan kepala daerah hanya ada 7,32%,
dan laki-lakinya 92,68%. Jadi angkanya 116 perempuan dari total 1.584 peserta yang memenuhi syarat dan terdaftar di laman info.pilkada.kpu.go.id. Per hari ini saya cek kembali ada tambahan 3 perempuan calon kepala daerah, 1 tambah di kepala daerah dan 2 bertambah di wakil kepala daerah. Itu kemudian lanjut ini, jadi dari 116 orang perempuan itu 54 orang kepala daerah dari total 792 calon kepala daerah, dan wakil kepala daerahnya ada 62 orang dari total 792 orang. Ini mengkonfirmasi minimnya angka keterwakilan perempuan di kontestasi Pilkada serentak 2015. Lanjut, 116 perempuan yang terdaftar itu tersebar di daerah-daerah, di kabupaten, di kota, di provinsi, tersebar di 90 daerah dari 260 daerah yang terdata di info.pilkada.go.id. Ada 76 kabupaten yang mempunyai calon kepala daerah perempuan dari 219 kabupaten yang mengikuti pilkada. Kemudian ada 13 kota yang memiliki perempuan calon kepala daerah dari 34 kota peserta pilkada serentak 2015, dan hanya ada 1 dari 9 provinsi yang mempunyai perempuan calon kepala daerah. Presentasinya ada 34,70 kabupaten, 38,23 kota, dan 11,11 provinsi yang mempunyai calon kepala daerah perempuan. Lanjut, ini sebarannya, jadi ada daerah-daerahnya, kemudian ini calon-calonnya. Dan lanjut, kami juga memetakan latar belakang perempuan calon kepala daerah dan perempuan wakil kepala daerah. Ini hasilnya untuk calon kepala daerah. Jadi didominasi oleh mantan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ada 48,15%. Jumlahnya 26 perempuan calon kepala daerah yang latar belakangnya adalah mantan anggota DPR, DPD, DPRD, dan angkanya persentasenya 48,15%. Kemudian mantan anggota DPR, DPD, dan DPRD ini dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat di mana ia bertugas sebagai anggota legislatifnya, atau misalkan yang dari DPR itu mencalonkan di daerah dapilnya gitu. Terus di atasnya ada jaringan kekerabatan. Jadi kalau kita telusuri latar belakang perempuan, ada 38,89%, 21 orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elit politik. Kemudian petahana 35,19%, ada 19 orang dari 54 perempuan calon kepala daerah yang mempunyai hubungan yang petahana di daerahnya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilihat aja. Selanjutnya ini untuk wakil kepala daerah. Jadi kalau tadi angka paling besar latar belakang di calon kepala daerah itu berasal dari mantan anggota DPR, kalau di perempuan calon wakil daerah itu lebih banyak dari kader partai. Angkanya 33,87%, ada 21 orang dari 62 perempuan calon wakil kepala daerah. Kemudian yang kedua, ternyata masih banyak juga mantan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Itu sih yang bisa kami highlight. Lanjut, mungkin saya di sini menampilkan data saja, jadi nanti
teman-teman pembicara mungkin akan memberikan bacaan dari data-data yang telah kami kumpulkan, kami petakan. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Dika. Terima kasih teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan dari yang kita gunakan data yang per tanggal hari Jumat dulu ya. Ini akan data yang bisa bertambah terus, tapi tidak akan berubah banyak karena kalau pasti akan ada bertambah karena sekali lagi ada daerah-daerah yang tidak mengisi laman info pilkada.kpu.go.id. Tapi ini merupakan kami ingin menjadikan ini sebagai gambaran awal ya, gambaran bagaimana kita melihat tantangan pilkada serentak 2015. Ternyata dari sisi persentase saja perempuan ini sangat kecil jumlahnya gitu. Nah, ini yang bisa jadi mempengaruhi gerakan dan strategi kelompok perempuan ya. Oleh karena itu saya ingin meminta pandangan dari Bu Yuda Ilang dulu yang bagian ya, selaku koordinator ANSIPOL, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik. Bu, setelah melihat bacaan atas data-data ini, gimana nih Bu Ibu melihatnya Bu? Terima kasih Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Titi, terima kasih Mahardika. Paparannya cukup gamblang, menunjukkan kepada kita betapa minimnya perempuan untuk berusaha masuk di tataran membuat kebijakan. Saya pada kesempatan ini ingin melihat dari satu perspektif yang jarang diungkap, yaitu pertautan antara pilkada serentak dan perempuan. Tentunya kita sudah sangat paham bahwa perempuan itu sangat terdiskriminasi, struktural maupun kultural itu banyak sekali. Contohnya adalah banyaknya kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Sekarang sudah ada 366 kebijakan yang bias gender, yang diskriminatif, dan kebijakan-kebijakan itu dibuat sangat bergantung kepada sikap dan kepekaan kepala daerah. Kalau kepala daerahnya itu perempuan dan memang dia punya perspektif gender yang bagus, maka kebijakannya pun juga akan memberikan ruang yang lebih baik kepada perempuan. Oleh sebab itu dari ANSIPOL dan juga teman-teman perempuan lainnya melihat sangat penting melihat calon kepala daerah ini ya, apakah dia dari petahana ataukah dari yang baru akan maju, tidak hanya memenuhi kriteria normatif yang sudah ada, tapi juga kita menitipkan juga kepada media juga khususnya agar calon kepala daerah ini dia juga punya pemahaman yang bagus tentang perempuan dan kemiskinan. Mengapa hal ini saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu sekarang ini kita sudah hampir mendekati akhir 2015. Kita kemarin sudah 15 tahun melewati Millennium Development Goals. Nanti Desember ini akan berakhir dan akan diteruskan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Di sana dulu ada 8 poin, sekarang 17 butir itu yang harus diimplementasi, dan di sana sudah sangat dikuatkan untuk adanya kesetaraan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan. Nah, kalau kita melihat pada kebijakan atau pada rekrutmen pencalonan ini kan oleh partai politik, sedangkan perempuan itu minim di partai politik. Kalau kita mengelirik sebentar ke DPR ya, ataupun DPRD, semua sama dengan yang diutarakan di sini tadi, yaitu keluarga dari elit politik, elit partai ataupun elit kepala daerah. Nah, perempuan-perempuan yang potensial ini tertinggal, gak ada yang mengusung. Untuk maju sebagai calon perseorangan terlalu amat sangat berat, karena
kesulitan klasik yang selalu kita dengar adalah masalah perduitan, kan seperti itu. Nah, partai politik ya mereka mau mendukung karena mengeluarkan uang, tapi juga ada mahar-mahar yang sulit untuk dibuktikan, ya. Dan itu perempuan biasanya tidak tahan untuk seperti itu. Nah, jadi buat perempuan, siapapun calonnya, laki-laki maupun perempuan, untuk pertama kali ini pemilu pilkada serentak, kita terima memang adanya seperti ini datanya. Tapi apa yang ada ini nanti menjadi bahan kajian lebih lanjut dari gerakan perempuan dan juga gerakan-gerakan yang lain, akan pada pemilu pilkada serentak yang akan datang itu kondisi menjadi lebih baik. Jadi pada kesempatan ini kami pun juga ingin mendapat masukan dari Anda. Syukur-syukur sudah apa sih yang harus dibenahi lagi untuk memperbanyak calon dari perempuan, bagaimana perempuan-perempuan yang berkualitas itu punya kapasitas yang bagus, punya pemahaman yang bagus itu juga mampu bersaing di pilkada, apalagi yang sekarang ini pilkada serentak. Kita masih semuanya masih sangat belajar lagi dari awal sekali. Oleh sebab itu pengalaman ini titik dan sekalian, sobat-sobat sekalian, kita belajar banyak. Tapi untuk saya, untuk perempuan, siapapun yang terpilih nanti harus punya komitmen yang tinggi untuk mempercepat kesetaraan, ya, untuk mempercepat kemakmuran masyarakat, khususnya pemenuhan HAM perempuan dan melindungi juga HAM perempuan, termasuk di sini partisipasi perempuan dalam politik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuda. Jadi memang pasnya kalau kita mau membahas tentang potret keterwakilan perempuan, mengapa kok bisa angkanya tidak besar ya? Ini baru awal, kajian awal. Memang yang paling pas adalah kita menghadirkan tokoh-tokoh partai ya Mbak ya. Kenapa sih? Apa kendala yang dihadapi oleh partai sehingga kemudian perempuan yang terlibat di dalam pencalonan kepala daerah ini tidak banyak? Tapi konteks kita hadir hari ini adalah memaparkan ternyata dalam perspektif data dan angka, beginilah potret keterwakilan perempuan yang kita punya PR untuk mengelaborasinya lebih dalam lagi dengan pembuat kebijakan. Nah, Mbak Dian Kartikasari ini banyak kader-kader koalisi perempuan yang Mbak Dian tidak banyak sih, tapi maksudnya ada yang mencalonkan diri dalam pilkada. Mungkin bisa dielaborasi Mbak, itu kenapa ya dari amatan koalisi perempuan Indonesia kok perempuan nampaknya sulit menembusnya di pilkada serentak kali ini? Ya, kalau melihat datanya tadi ada sekitar berapa? 16 perjuangan. Ada 11% ya? Berapa? 17, ya 11% kan? 11%, tapi kalau dibagi daerah-daerah ternyata ada 38%, kemudian ada 38 dan ada 11. Itu sebenarnya yang harus dilihat pertama, masuk ke ranah politik sebagai eksekutif itu jauh lebih berat medannya daripada masuk ke ranah sebagai legislatif. Karena satu memang sementara ini dorongan gerakan perempuan adalah mendorong perempuan ke parlemen. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita mendorong di parlemen itu kan strateginya bisa strategi masif nih, strategi bersama untuk semua teman-teman gitu. Tapi yang ini yang untuk memasuki ranah sebagai eksekutif, karena itu eksekutif, powernya cukup besar, uang ada di situ dan lain sebagainya, maka trennya partai politik lebih menyukai mencalonkan laki-laki ketimbang perempuan. Ya karena perempuan kalau sudah jadi mungkin kurang kooperatif dan lain sebagainya ya. Satu itu. Yang kedua, dari sekian banyak calon, ternyata calon yang menjadi calon tunggal dan terancam untuk dibatalkan sebagian besar adalah calon perempuan. Kan beberapa calon perempuan yang kemudian akan gagal untuk ikut pemilu yang sekarang. Karena itu juga pragmatis partainya. Kalau nggak punya peluang menang ya ngapain maju?
gitu kan. Nah, itulah sebabnya terjadi juga di KPI ketika anggotanya petahana dan dia tidak ada ancaman dia tidak punya calon, dia malah kemudian shift, dia masuk ke calon independen dan meminta partai-partai untuk memajukan calonnya untuk melawan dia, karena memang dia selama ini dipercaya. Ini juga tidak mudah. Pertama soal pendanaan untuk kampanye, betul sudah tidak ada mahar, tapi political cost tetap ada toh, untuk ke kampung-kampung, untuk ketemu dengan orang dan lain sebagainya, untuk meyakinkan semua pihak. Dan ini harus ada investasi di dalam gerakan perempuan. Tapi kita juga kemudian mendorong perempuan untuk tidak terlalu boros dengan dana untuk kampanye, dan ini akan menjadi pembelajaran baik bagi gerakan perempuan bahwa menjadi calon kepala daerah itu gak harus punya duit miliar-miliaran gitu, supaya ini menginspirasi semua masyarakat bahwa sesungguhnya semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi kepala daerah tanpa harus punya uang bermiliar-miliar. Kalau dari KPI sebenarnya dari daftar yang dipunyai Mbak Titi Perludem, KPI hanya punya 10 orang, itu pun 5 diantaranya wakil bupati atau wali kota, dan 5 diantaranya bupati atau wali kota, calon bupati atau wali kota. Dan itu sebagian besar kita mendorong yang sudah ada di posisi itu. Misalnya DPD kita dorong untuk masuk jadi wakil bupati, yang sudah jadi wakil bupati kita dorong untuk menjadi bupati, yang terancam kita dorong untuk masuk ke ruang yang independen gitu. Jadi kita berputar di seputar strategi pada mereka yang sudah ada. Kecuali di Jawa Timur itu ada yang nantinya medannya akan sulit karena dia pertama kali menjadi calon wali kota dan head to head dengan incumbent, pasti akan sulit sekali. Nah, strategi-strateginya ini juga problem yang sangat dihadapi KPI karena serentak dan karakter setiap daerah berbeda. Energi baik bagi Sekretariat Nasional untuk mengawal, menemani kawan-kawan di setiap daerah itu nggak terlalu cukup. Beda dengan waktu pileg kemarin, waktu pemilihan legislatif kemarin kita berhasil memasukkan anggota KPI ada sekitar 60 orang yang menjadi anggota DPRD karena memang strateginya memang strategi yang generalnya ada. Nanti strategi per daerahnya kawan-kawan harus menggali dan kembali lagi bertemu dengan kita dalam pelatihan untuk membahas kekhususan isu-isu mereka, termasuk TikTok caranya datang ke kelompok-kelompok gitu tuh cukup manageable lah ya. Tapi yang di kepala daerah ini terus terang KPI juga sedang belajar. Kalau di parlemen kita sudah 3 kali mendorong perempuan untuk di sana, di pilkada serentak ini menurut saya secara kelembagaan kita pun sedang belajar, sedang meraba-raba strategi apa yang paling pas untuk menempatkan perempuan, dan tidak harus perempuan yang punya hubungan dengan dinasti, tidak harus perempuan yang punya kekayaan yang cukup tinggi yang bisa masuk, tapi perempuan yang berdaya itu menjadi penting. Nah, kita memang tetap mendorong pilih perempuan, pilih calon kepala daerah perempuan yang di mana di daerah-daerah yang ada calon kepala daerahnya, baik yang ada calon kepala daerah dari KPI maupun bukan, kita memang mendorong pilih calon kepala daerah perempuan karena memang di beberapa daerah sudah membuktikan bahwa kepala daerah perempuan itu punya peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Jadi itu kita terus mendorong itu. Kalaupun memang kita tidak bisa memilih perempuan dan tidak ada calon perempuan, karena memang ada daerah-daerah yang nggak punya sama sekali calon perempuan, maka negosiasinya adalah calon yang punya keberpihakan terhadap perempuan. Jadi ini juga butuh strategi juga karena ternyata situasinya berbeda-beda dari daerah. Ini kita yang membutuhkan energi dan membutuhkan strategi yang lebih baik. Saya kira dari ini, karena ini tahapan pilkada pertama, mudah-mudahan belajar dari pilkada pertama ini tahun 2017 ya Pak ya? 2017 yang kedua. 2017 yang kedua ini kita akan
punya cukup energi. Sebenarnya kalau dilihat dari KPI sendiri, kita punya 130 kabupaten kota, punya cabang di 130 kabupaten kota, tapi kita baru bisa berhasil menjadikan 10 orang. Ini sebenarnya kecil ya, kurang dari 10%-nya. Nah, ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin bekerja keras untuk meningkatkan representasi politik perempuan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. 10 ya dari total 1584 calon, itu 116 perempuan per tanggal 11 September. Itu belum masuk ya daerah-daerah calon tunggal. Makanya tadi kalau calon tunggalnya kan ada 3 daerah yang nambah tuh ya, makanya ada pertambahan perempuan, tapi nggak beda jauh dengan data yang ada di sini. Nah, ini pemilih, perspektif pemilih relevan nggak sih Cak gitu data ini kemudian dengan teman-teman melihat di lapangan begitu. Dalam perspektif itu gimana nih kita melihat angka-angka yang disajikan ini Cak, Mas Gur? Terima kasih Mbak Titi, Bunda, Yuda, dan Mbak Dian. Pertama-tama apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemetaan yang dilakukan oleh Perludem, termasuk juga atas keterbukaan KPU ya. Kalau saya dapat informasi dari KPU itu berdarah-darah memang mereka mendapatkan. Jadi hampir tiap hari KPU pusat itu nelpon ke KPU daerah. Datanya mana, sehingga lalu kita bisa menikmati seperti ini. Hampir sekitar 80-80% lah kita bisa melihat data-data itu berkembang terus. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan itu dari 116 ini kalau kita lihat di tabel 2 itu ya. Di tabel 2 soal latar belakang calon perempuan itu kan ada sekitar 8 definisi latar belakang dari calon perempuan. Kalau kita kumulatifkan itu kan sebenarnya lebih dari 100%. Nah, kalau kita rinci secara lebih ketat lagi, itu sebenarnya kita bisa lihat 3 besarnya saja. Dia pasti kalau mantan DPRD, jaringan kekerabatan dan petahana itu sudah 66, itu sudah lebih dari 54. Artinya sebenarnya kalau kita lebih peras lagi, ya hanya itu jumlah dari kader perempuan ya. Kita bisa petakan. Kalau lain-lainnya mungkin latar belakangnya bisa nambah, bisa 2, bisa lain. Misalnya kader itu yang mungkin posisinya sedang jadi mantan anggota DPRD dan lain-lainnya. Ini kita bisa lihat sebagian besar latar belakang dari calon perempuan. Lalu kalau petahana itu 35% dari 19 dari 54. Coba bayangkan kalau waktu itu kalau hubungan kekerabatan itu hampir 40%, dia 38,9. 39% itu sepertiganya. Kalau pada saat itu kekerabatan itu dilarang, ya, maka perempuan tidak masuk dan ini akan jauh lebih turun lagi. Kalau secara data sebenarnya menyatakan begitu ya. Nah, dari perspektif saya, tentu yang pertama adalah berkaitan dengan soal partai politik. Pencalonan itu benar-benar wilayahnya partai politik. Waktu itu kita pada saat apakah pilkada langsung itu berlangsung langsung atau melalui DPRD, itu kita betul-betul menyatakan bahwa kita harus melaksanakannya secara langsung karena kita tahu betul bahwa kalau melalui DPRD aspek representasi kita pasti tidak sambung, ya, pasti jebol. Nah, meskipun kita melakukan pilkada langsung, tetapi faktor pencalonannya itu masih benar-benar menjadi kewenangannya partai politik. Dan kita tahu partai politik ketika mencalonkan itu sama sekali tidak melihat aspek representasi itu, apalagi terhadap kaderisasi. Kalau kita lihat kenapa pilkada serentak kita itu punya masalah dengan sedikitnya jumlah pasangan calon. Kalau pasangan calon tunggal itu sebenarnya cuma tidak lebih dari 10, bisa dihitung dengan jari. Kenapa besar? Karena dia berimplikasi terhadap hukum. Tetapi kalau keseluruhan pasangan calon 2 dan 3 itu lebih dari 50%. Pasangan calon yang 2 aja itu
lebih dari 30%. Artinya apa? Ternyata pilkada kita dari aspek kaderisasi itu sama sekali tidak ada. Banyak sekali partai politik yang mampu mencalonkan diri partainya, tetapi itu tidak dilakukan. Mencalonkan saja tidak dilakukan, apalagi mencalonkan, mengkaderisasi terhadap perempuan. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kesempatan partai politik untuk mengkader calonnya, termasuk kepada kader perempuan, itu sama sekali tidak dilakukan. Nyata-nyata, misalnya kayak di Surabaya, PKB itu tidak melakukan, padahal kurang apa PKB di Surabaya itu jumlahnya sangat signifikan, bahkan warganya juga warga-warga yang dekat dengan partai PKB. Lalu yang kedua, yang sangat penting lagi adalah partai politik kita itu tidak melihat aspek elektabilitas perempuan yang tinggi. Kalau kita lihat, tingkat kepercayaan terhadap keperempuan itu tinggi dibanding laki-laki. Tingkat integritas perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Satu lagi datanya, pemilih perempuan itu di sebagian daerah juga lebih tinggi dari pemilih laki-laki. Misalnya, karena sekarang masih DPS ya, contoh misalnya Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu pemilih perempuannya 52%. Nyata-nyata pemilih perempuannya jauh lebih tinggi dari pemilih laki-laki. Ataupun kalau sama itu ya 50-50. Hampir semua daerah itu pemilih perempuannya adalah setengah dari pemilih laki-laki. Kalau partai politik mau berpikir soal elektabilitas dan berpikir soal kaderisasi dengan latar belakang soal kepercayaan dan integritas yang lebih tinggi daripada calon laki-laki, maka sebenarnya dia bisa masuk di ruang itu. Coba kalau misalnya di suatu daerah itu ada kampanye dari masyarakat sipil, perempuan pilih perempuan, mati semua itu pasangan calon laki-laki. Karena secara angka dia sudah langsung bisa memenangkan, dan ketika dia dapat sekitar 40%-nya saja, begitu pasangan calonnya 3, maka kekuatan calon perempuan itu menjadi sangat besar. Nah, ternyata dari aspek elektabilitas pun itu partai politik juga tidak melihatnya. Kita tidak habis pikir soal itu, karena biasanya partai politik kan bicara soal kemenangan gitu ya. Lalu yang ketiga, saya kira soal sentralisme pencalonan. Betul, sekarang ini meskipun pilkada serentak adalah isu lokal, memilih calon pemimpin di lokal, kepala daerah lokal, faktanya kita harus melihat ini adalah proses yang bergulir di nasional, terutama soal pencalonan. Karena kalau untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mencalonkan diri di suatu daerah, itu pasti harus mendapatkan surat dari DPP ya. Apalagi kalau kasusnya kayak Partai Golkar dan P3, suratnya harus 2 dari masing-masing 2 kepengurusan, jauh lebih rumit. Nah, kajiannya JPPR menyebutkan bahwa Golkar dan P3 termasuk juga PKS itu partai yang pencalonannya di kepala daerah itu turun kalau dibandingkan dengan perolehan suaranya di pemilu 2014. Nah, sementara partai-partai ini adalah partai-partai yang biasanya rata di dalam mencalonkan diri di semua daerah. Misalnya Golkar itu perolehan suaranya kan nomor 2, tapi jumlah pencalonannya itu nomor 9 sekarang, jadi turun drastis. P3 turun juga di 3 angka ke bawah ya. Termasuk juga PKS itu turun 1 angka. Nah, kayaknya ini juga menjadi faktor bahwa ada partai-partai yang sebenarnya sekarang ini punya konflik internal, itu juga mempengaruhi faktor pencalonan jumlahnya, termasuk juga di pencalonan di wilayahnya masing-masing. Nah, saya kira yang terakhir itu soal kebijakan afirmasi. Menurut saya begini, kalau sekarang ini kita menganut pilkada serentak, di mana partai politik itu dapat mencalonkan masing-masing calonnya lebih dari 1. Misalnya sekarang ini paling sedikit kan punyanya P3 itu 77.
Yang paling banyak itu PDIP, 88 pasangan calon dari 630 pasangan calon yang ada. Bagaimana kalau itu kemudian kita kasih kebijakan afirmatif? Jadi kalau pada saat pileg itu partai politik harus mencalonkan 30% calonnya, maka di pilkada yang serentak ini, kalau kita mau merevisi undang-undang, itu juga dikasih kebijakan afirmasi. Dalam hal pencalonan di pilkada serentak, partai politik harus atau setidak-tidaknya mencalonkan 30% dari pasangan calon yang diajukan. Konkret. Jadi bisa, karena sekarang pilkada serentaknya lebih dari satu. Kalau katakan misalnya 100 saja, itu sudah 30% yang diajukan oleh partai tersebut untuk perempuan. Jadi nanti ketika dia punya kebijakan afirmasi, kita punya kebijakan afirmasi itu, langsung partai politik itu kong kali kongnya, komunikasi dengan partai politiknya, itu tidak hanya sekedar soal modalnya berapa, elektabilitasnya kayak apa, ketenarannya kayak apa, kamu mantannya siapa, tidak hanya seperti itu, tetapi mantan DPRD maksudnya, tetapi sudah punya derajat keterwakilan 30% itu, misalnya syaratnya itu. Yang kedua adalah yang lebih substansi lagi, yang seperti disampaikan oleh Mbak Dian. Sekarang ini hampir tidak ada isu pilkada kita perihal soal kedaerahan, perihal soal visi, misi, dan program pasangan calon. Semuanya berkaitan dengan hal yang administratif, non substansial. Nah, kalau kita bisa masuk ke situ, meskipun calonnya memang tidak perempuan, tetapi bagaimana kita bisa memastikan pasangan calon yang laki-laki itu juga punya keberpihakan yang kuat dan tinggi terhadap pemilih dan masyarakat perempuan. Misalnya nanti KPU itu ketika merancang debat publik, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari masyarakat dan disampaikan oleh panelis itu satu atau dua nyata-nyata bertanya perihal soal perempuan. Bagaimana pasangan calon memastikan melalui kebijakannya nanti memberdayakan perempuan. Terakhir saya kira melihat sedikitnya pasangan calon, apakah partai politik tidak punya calon perempuan? Saya kira ada, dan itu pasti ada. Kenapa ada? Pada saat pileg, kenapa mereka lolos semua? Artinya pada saat pencalonan itu mereka memenuhi 30% semua, dan artinya di calon-calon pada saat legislatif itu ada calon perempuannya. Kalau soal ada atau tidak ada, itu pasti ada. Ini hanya soal keberpihakan dan kaderisasi saja yang sangat kurang di partai politik untuk melakukan pemberdayaan perempuan, terutama terhadap calon-calonnya. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Maskur. Kita kasih aplaus dulu untuk semua narasumber kita. Teman-teman bisa ditampilkan datanya, dibesarkan. Ya, dibesarkan dulu. Ya, ini ya mau mengulang lagi. Berikutnya. Nah, ini kan teman-teman kalau kita bandingkan dengan total jumlah calon ya. Jadi di halaman pertama itu ada total jumlah calon. Jumlah calon sebanyak total jumlah itu kan kalau dari total persentase sebelumnya Bastian, dari total persentase jumlah total ada 1.584 calon yang tersebar di 262 daerah. Ini belum menghitung tambahan calon yang pengumuman tambahan calon tunggal di daerah Surabaya, Denpasar, Minsel, Fakfak, dan Kutai Kartanegara. Nah, kemarin kan mereka baru menetapkan calonnya tanggal 11. Kita baru tahu kalau di Surabaya ada Ning Lucy ya, tapi belum tahu apakah memenuhi syarat atau tidak. Di Denpasar nambah 2 calon baru. Ini 262 daerah per hari Jumat. Kalau dari total jumlah calon, perempuan kecil sekali, hanya 7,32%, laki-laki 92,68%. Dari segi angka dia sangat kecil. Tapi kalau ditariknya ke jumlah daerah dari 262 yang mencalon, maka variannya bisa menjadi lebih besar.
kalau hanya memenuhi syarat ada calon perempuan di suatu daerah. Nah, berikutnya coba, ya setelahnya, ya yang ini. Nah, kalau tadi kan dari total jumlah calon jomplang sekali ya, 7% melawan 7,3% melawan 92, sekian persen. Kalau dari sisi daerah, sekedar memenuhi daerah, angkanya agak lebih besar kalau ditarik ke daerah. 76 dari 219 itu ada calon perempuannya. Berarti 34,70%. Kalau hitungan afirmasi, dari afirmasi sekurang-kurangnya 30 daerah itu sudah ada calon perempuannya. Demikian juga dengan kota, hampir 40% kota itu ada calon perempuannya. Provinsi hanya 11,11%. Kita tidak boleh melihat data yang ini. Menurut saya data ini hanya jadi referensi saja. Tapi kalau lihat jumlah calon perempuannya, bandingkan dengan total seluruh jumlah calon yang dari 1.500 hanya 116 yang perempuan. Nah, berikut lagi, ya seperti yang tadi Cak Maskur sebutkan, latar belakang ini bisa beririsan satu sama lain. Dia bisa saja adalah mantan petahana, dia adalah petahana sekaligus juga pengusaha, ya kan? Dia juga bisa mantan anggota DPR sekaligus juga figur populer. Dia juga bisa jaringan kekerabatan sekaligus juga pengusaha. Jadi ini bisa saling tumpang tindih, saling beririsan data-datanya. Tapi mengapa kami olah satu persatu sehingga kawan-kawan bisa melihat? Pertama soal mantan anggota DPRD. Kalau kawan-kawan lihat di halaman 2 kajian, mengapa kemudian mantan DPRD angkanya besar, 48,15%. Jangan-jangan perempuan berani mengambil resiko untuk bertarung di bidang politik, atau juga perempuan sudah menghitung dan mengumpulkan kekuatan politiknya saat dia menjadi anggota DPRD, sehingga kemudian itu meyakinkan dia untuk maju sebagai calon kepala daerah. Demikian pula dengan petahana. Petahana kan juga angka yang besar. Nah, kalau kita lihat bagaimana partai memilih mantan anggota DPR dan juga sekaligus petahana dan jaringan kekerabatan sebagai tiga besar figur latar belakang calon, menandakan bahwa elektabilitas menjadi faktor yang sangat penting di dalam partai politik menentukan siapa yang akan dia usung. Faktor elektabilitas ini memang partai harus dibuat realistis. Sebab apa Mbak Dian, Bu Yuda, Cak Maskur? Sekarang pilkadanya hanya 1 putaran. Jadi karena cuma 1 putaran, mereka harus berhitung betul untuk menang. Dan faktor yang paling bisa dipakai untuk kemenangan adalah elektabilitas. Dan 3 unsur inilah yang paling kuat dari faktor elektabilitas: modal sosial, lalu juga modal finansial. Ya, jadi ikatan terhadap elektabilitas itu terbuktikan dengan terkonfirmasi dengan latar belakang mayoritas dari calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikutnya, ya, nah ini yang kalau wakil kepala daerah, ternyata partai politik cenderung menempatkan lebih banyak kader perempuan sebagai posisi wakil. Jadi karena apa? Karena terturiski kalau dia yang calon. Karena calon diberikan kepada yang punya elektabilitas tadi. Jadi perempuan yang kader itu ruangnya lebih diberikan kepada yang calon wakil kepala daerah. Sehingga kalau kita lihat justru petahana tidak banyak diwakil ya, karena dia naik ke atas gitu. 3 besar di wakil kepala daerah itu kader partai, mantan anggota DPR, dan mantan TNI, Polri, serta PNS. Rekomendasinya ke depan, tadi seperti Cak Maskur sampaikan, kalau Cak Maskur langsung konkret ya, sekurang-kurangnya 30%. Di halaman terakhir kajian kami, bisa kawan-kawan lihat, itu ada rekomendasi, ada 2 pilihan ke depan. Ini kita menjelang pemilu 2019 ya juga
agar DPR benar-benar belajar dari kejadian pilkada, agar penyusunan undang-undangnya nggak buru-buru ya Mbak ya. Kalau kami mengusulkan pertama misalnya bisa dengan mengurangi syarat dukungan hingga 30% dari total dukungan yang harus dikumpulkan. Misal kalau kursi kan sekarang syaratnya 20% kursi di DPRD. Bisa saja nanti afirmasinya kalau ada calon yang perempuan, dia dari 20% itu dikurangi syarat dukungannya menjadi, misalnya kalau 20% itu adalah 30% kursi di DPRD, maka dia dapat diskon 30% dari 30 itu. Berarti kan dapat diskon berapa? 10 kursi ya. Berarti dia cukup dengan 20 kursi bisa mengusung calon. Kalau sekarang kan 20% syarat calon dari partai kan 20% kursi di parlemen. Nah kalau 20% itu setara misalnya dengan 30% kursi, kalau dia mengusung calon perempuan, dia bisa dikasih diskon 30%. Jadi 30% dari 30 kursi, sehingga dia cukup mengusung calon dengan 20 kursi saja. Bisa seperti itu. Atau untuk calon perseorangan sama. Kalau syaratnya sekarang misalnya 6,5%, maka dia dari 6,5% itu misalnya dibutuhkan 30.000 syarat dukungan, maka dia didiskon 30%, cukup 20.000 saja. Nah, tapi yang terpenting adalah kebijakan soal afirmasi itu harus mulai kita perkuat dari sekarang. Momentumnya di pemilu serentak 2019, Mbak Dian, kita harus perbaiki pengaturan kita. Undang-undang pemilu harus disiapkan dari sekarang oleh DPR, dan juga 2017 harus ada evaluasi menyeluruh sehingga hasil ini lebih baik ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bu Yuda, Mbak Dian, Cak Maskur, ada tambahan? Teman-teman ada mau bertanya? Atau langsung nanti? Oh, Mas Anton. Selamat siang, Anton dari Kompas. Mbak dan Mas, kemarin kalau diingat beberapa waktu lalu itu kan sempat ada wali kota Banda Aceh perempuan. Dia mengeluarkan aturan soal jam malam bagi perempuan jam 11. Ya dari sudut pandang dia oke lah, itu artinya melindungi perempuan. Tapi kalau dimaknai lagi, aturan itu keluar berarti menyimpulkan bahwa perempuan itu sebagai penyebab dari pelecehan seksual itu tinggi di Aceh. Itu satu contoh bagaimana pada saat itu perempuan itu, ya wali kota perempuan yang diharapkan untuk bermindset untuk melindungi perempuan, tapi justru sebaliknya. Kemudian saya menyinggung sedikit Mas Maskur tadi, dipercaya oleh publik beberapa waktu lalu atau itu perempuan masuk juga di perjalanan. Terus beberapa kepala daerah lainnya juga nggak kelihatan juga dia berperiakan ke perempuan. Airin misalnya, apa kerjanya dia ke perempuan di Tangsel. Nah sebenarnya melihat kondisi seperti itu, gimana sih Mas dan Mbak melihatnya? Itu kan artinya tidak ada jaminan bahwa perempuan ketika sudah terpilih akan memihak perempuan. Justru sebaliknya mungkin bisa saja yang laki-laki memihak kepada perempuan. Itu beberapa kali juga terjadi seperti itu. Nah dalam kondisi seperti itu apakah memang perlu apa yang disebut oleh afirmasi? Afirmasi juga ada sisi negatifnya kalau bisa dilihat ya. Kayak kemarin pileg harus 30%, apakah kemudian 30% perempuan itu berkualitas semua? Jangan-jangan hanya mengejar kuota. Itu kan terjadi juga dan sempat jadi kritik juga pada saat itu. Nah itu mungkin bisa kasih pandangan soal itu, apakah memang perlu sejauh itu afirmasi, atau tidak ada instrumen-instrumen lain untuk bisa memastikan bahwa perempuan terlindungi, tidak harus kepala daerahnya atau wakil kepala daerah perempuan. Terima kasih. Ya. Mas Anton, sampelnya daerah saya nih, Antut dan Airin. Langsung aja, Bu. Silakan Bu. Satu dulu atau ada lagi? Satu dulu Mas Anton ya. Oke, dari Bu Yuda ya. Mana ditangkap Mas Anton nih? Iya, Mas Anton, terima kasih. Tapi kan si Bu Wali Kota sudah mengatakan kalau itu dia hanya diperintah oleh gubernurnya.
Jadi ini juga NAT ini hebat, artinya wali kotanya masih manut sama gubernur. Sedangkan di tempat lain wali kota, bupati dipanggil aja juga berani nggak datang. Nah tapi ada contoh yang positif sebetulnya. Waktu kita punya Bupati Rostri Ningsih di Kebumen, itu dia juga membuat ruang-ruang partisipasi yang lebih luas kepada perempuan, termasuk itu ada anggaran yang juga untuk perempuan. Jadi saya melihat kaitan korelasi antara perempuan dengan kebijakan yang dibuat. Memang masalahnya perspektif gender ini baik perempuan, apalagi yang laki-laki itu kan belum dipahami secara benar begitu, sehingga memang masih harus didorong adanya afirmasi ini. Mengapa kita juga mengupayakan afirmasi? Sebab sebetulnya peminggiran perempuan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi ini secara global, sehingga kebijakan afirmasi ini yang aslinya itu kalimatnya adalah special temporary measure, jadi tindakan khusus sementara, ya. Temporary special measure itu memang dikeluarkan oleh PBB, oleh United Nations. Nah, kita sudah punya, mungkin teman-teman juga sering mendengar ada pertemuan di Beijing tahun 95. Sekarang 20 tahun kemudian, walaupun seluruh negara itu sudah menyepakati untuk melakukan kegiatan-kegiatan aksi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan perempuan, realitanya tidak berjalan. Kita masuk dengan Millennium Development Goals dari tahun 2000 ke 2015, sekarang berakhir kan. Turunnya angka kemiskinan itu separuh, toh tidak tercapai, gitu. Nah, dalam SDGs, MDGs itu ada perempuan pada butir 3, yaitu pemberdayaan perempuan. Di SDGs pembangunan berkelanjutan ini, kita perempuan itu menjadi poin 5, dan di sana sudah ada kata achieve, ya, mencapai, achieve gender equality, gitu. Sudah ada kesetaraan gender and participation for women and girls. Jadi tidak hanya perempuan, tapi juga termasuk anak perempuan. Sehingga kalau kita tarik kembali kepada partai politik untuk kaderisasi, tidak hanya perempuan saja, tapi juga pada perempuan muda, gitu. Nah, kemudian karena hasilnya di seluruh dunia belum bagus, maka kemarin tanggal 14 September tahun lalu, tahun 14 kemarin, itu United Nations Women, UN Women, itu sudah launching satu kampanye namanya He for She, ya, He for She campaign, bahwa untuk empowering women, untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu tidak bisa perempuan sendiri, harus dengan laki-laki. Logikanya kalau kita katakan bahwa masalah perempuan sebetulnya bukan hanya masalah perempuan, tapi masalah laki-laki juga. Artinya masalah perempuan adalah masalah kita bersama, begitu. Jadi memang ini harus bersama-sama. Bagaimana dengan Bupati Purwakarta? Nah, sekarang kita lihat, karena ini masih anget banget gitu kan. Kalau ketangkep pacaran, dipaksa kawin. Oke. Kalau anak ini belum usia 18 tahun, ya, itu juga sudah menyalahi undang-undang perkawinan. Oke. Andai katakan sekarang anak umur 15, anak perempuan, dia belum memenuhi syarat untuk kawin, terus dinikahkan, artinya anak ini akan drop out. Ya, nggak mungkin dong dia kawin, apalagi dia hamil, masih tetap sekolah. Kalau 15 katakanlah di SMP atau kelas 1 SMA, seperti itu, nggak mungkin bisa sekolah. Maka anak ini akan kehilangan hak asasinya untuk memperoleh pendidikan dasar 12 tahun, ya, dan itu akan menjadi rantai pemiskinan perempuan, gitu. Pejabat-pejabat sendiri, ya, baik itu sipil maupun militer, itu masih kacau pemahamannya. Misalnya yang dulu
tahun 2011 Aceh Barat ya, yang mengatakan bahwa kalau perempuan tidak memakai baju syariah sesuai syariah itu layak diperkosa, seperti itu. Itu kan sudah miring banget gitu, nyimpang banget. Bahkan Sekjen Menko Polhukam ya, itu juga membuat edaran kalau untuk PNS di lingkungan. Kenapa? Periode kemarin, yang sekarang sebelum menterinya ganti ya, sebelum Menko-nya ganti, itu PNS-nya boleh poligami, gitu. Itu pun juga sudah melanggar undang-undang. Artinya siapapun yang kita katakan di sini, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi pejabat publik, dia harus paham betul apa itu RPJMN, bagaimana turunannya di daerah, ya kan? Dia juga harus dibantu stafnya. Kalau masalah kebijakan tentunya Biro Hukum yang sangat paham, dan juga Bapedanya yang sudah mengintegrasikan perspektif gender itu dalam perencanaan, sehingga perencanaan, pelaksanaan, sampai eksekusi dan monitoring evaluasi, termasuk juga nanti pemanfaatan akses ya terhadap hasil pembangunan itu bisa sama gitu. Jadi ini memang masalah yang rumit, tapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan, melihat bahwa banyak sekali dalam MDGs kemarin, tolok ukur MDGs itu yang tidak melihat indikator dengan perspektif gender. Maka kira-kira hampir 3 minggu lalu, ya 2 minggu lebih, kami dari jaringan perempuan itu sudah melakukan advokasi ke Bappenas. Bappenas indikatornya pemberdayaan perempuan hanya apabila pada poin itu ada dikatakan dengan gender empowerment. Oh, itu sudah indikator gender gitu. Hanya seperti itu. Tapi kami kejar bahwa tidak cukup dengan itu, tapi harus sudah diturunkan lagi. Oh, dia harus sudah ada di sini. Dia dalam pendidikan harus ini, dalam itu. Sehingga Bappenas Ibu Nina Sarjunani pun kelihatan terkejut dan mengatakan bahwa kali ini mendapat perspektif baru, ya, bahwa indikator dalam Sustainable Development Goals atau SDGs itu dilihat oleh Bappenas dengan gender lenses, dengan kacamata gender. Saya pikir ini juga satu, walaupun kecil, tapi harapannya kan ini akan berlangsung terus ke depan, begitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, indikator SDGs ini akan disahkan itu bulan Maret 2016. Jadi kita masih ada waktu untuk memberikan masukan kepada Bappenas. Kalau di United Nations itu akan diadopt pada bulan ini, akhir bulan ini. Itu. Jadi memang tetap korelasinya sangat kuat antara laki-laki ataupun perempuan kepala daerah yang paham dengan perspektif gender terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan. Jangan lupa sekarang sangat tingginya kejahatan seksual kepada perempuan, kepada anak-anak. Anak ini ya laki ya perempuan. Ini kan menuntut kepekaan yang dahsyat dari penyelenggara pemerintahan di daerah. Mau dikemanakan daerah akan sangat tergantung dari kepribadian mereka. Yang pertama itu sangat terkait dengan kepribadian, baru yang kedua tentang pemahaman mereka. Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Anton. Laki-laki ataupun perempuan itu sesungguhnya tidak menjamin kalau dia sensitif gender. Tetapi kalaupun dia tidak sensitif gender, pengalaman laki-laki dan pengalaman perempuan itu berbeda. Hanya perempuan yang mengalami hamil, haid, melahirkan, dan termasuk dia kemudian masuk ke dalam nilai-nilai yang dikerangkakan oleh kelompok mayoritas laki-laki. Jadi mengapa kita perlu perempuan dinaikkan sebagai pengambilan keputusan? Karena kita melihat bahwa persoalan ketimpangan itu
wajahnya yang paling nyata adalah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat itu sudah nyata buktinya, angka kematian ibu tertinggi di Asia. Kalau kita mau ngomongin lama sekolah anak perempuan dan anak laki-laki, paling sedikit kesempatan sekolah anak perempuan lebih sedikit. Anak laki-laki 8 tahun, anak perempuan 7 tahun. Jumlah angka perkawinan anak yang dikawinkan anak rata-rata adalah perempuan. Dan itu jumlahnya sudah mencapai lebih dari 50%. Artinya sebenarnya kalau mau melihat ketimpangan, wajah ketimpangan terwujud betul di Indonesia itu adalah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kasus ini misalnya kalau kita melihat kepala daerah perempuan, itu belum tentu dia kemudian membuat aturan tadi yang dicontohkan Sumatera ke Aceh. Jangan lupa bahwa yang namanya Perda itu kan dilakukan berbasiskan prolegda. Satu karena prolegda, kedua itu dibuat bukan hanya oleh kepala daerah kan, tapi DPRD-nya juga punya tekanan. Dan Perda ini sebenarnya hanya copy paste dari Perda yang sudah ada di Aceh. Aceh Barat sebenarnya sudah punya, Temiang sudah punya, copy paste aja. Sebelum itu ini yang memulai Sumatera Barat. Tahun 2001 ada larangan keluar malam, itu mulainya dari Sumatera Barat dan kemudian copy paste hampir 20 perda. Saya sih nggak baca tuntasnya berapa, tapi setidaknya saya menemukan 20 perda itu mengatur soal keluar malam. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Artinya apa? Kita memang perlu melihat, walaupun ketika perempuan masuk di sana, masuk di pengambilan keputusan, itu tidak berakhir pekerjaannya. Penting bagi gerakan perempuan untuk mengawal, untuk menemani para perempuan pengambilan keputusan ini, untuk dia melihat betul persoalan-persoalan perempuan yang ada di sekitarnya dan menggunakan kekuasaannya untuk mengatasi persoalan-persoalan ketidakadilan. Jadi menurut saya itu dua, kita melihat sebenarnya ada problem soal kemampuan dan pengetahuan legal drafting di level DPRD maupun pemerintah daerah, kepala daerah. Walaupun Kementerian Hukum dan HAM sudah menerbitkan buku panduan untuk pembuatan peraturan daerah berbasis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan sudah ada BIMTEK-nya, hampir yakin saya sebagian besar dari kepala daerah tidak terlalu menyerap itu. Maka pembuatan perda, jadi perda kiblat misalnya, ada sekitar 9 perda kiblat di beberapa daerah, itu copy paste. Karena apa? Karena ada gerakan masyarakat sipil yang membuat panduan, membuat perda kiblat. Jadi kemampuan untuk legal drafting sebenarnya yang harus dikuatkan. Yang lainnya soal affirmative action, atau sebenarnya kalau kita lebih setuju seperti yang saya katakan di Yuda tadi, tindakan khusus sementara, temporary special measurement. Sebenarnya harusnya ini dirancang sekomprehensif mungkin dan ada batas waktunya. Jadi misalnya tindakan khusus sementara untuk meningkatkan keterampilan perempuan ini butuh waktu berapa? 40 tahun misalnya, atau 30 tahun misalnya. Tapi seluruh tahapannya harus disepakati antara partai politik, pemerintah, DPR gitu ya. Pertama, soal kaderisasi dan rekrutmennya harus partai punya aturannya dan punya mekanismenya untuk meningkatkan kader perempuan. Terus soal rekrutmen jabatan politik, dia harus menggunakan proses untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kalau itu dilakukan, terus kemudian ada mekanisme evaluasi untuk kuota 30% misalnya. Kalau itu dilakukan betul dengan seluruh tahapannya, lalu kita bisa melihat, oh 2030 kayaknya sudah nggak perlu tindakan khusus sementara. Jadi, tapi sebenarnya harus ada perencanaan yang harus terencana betul dan komprehensif untuk melihat ini, untuk memperlakukan ini. Dan itu sebenarnya saya sayangkan itu cara memandang bahwa kalau sudah menempatkan perempuan di situ selesai, itu enggak. Sebenarnya karena tujuannya bukan kekuasaan, tujuannya adalah pengaturan kebijakan alokasi anggaran yang berpihak pada perempuan. Jadi
kita membutuhkan lebih banyak perempuan di sana karena kita melihat ketimpangan gender yang paling mewujud itu adalah ketimpangan yang paling mewujud itu ketimpangan gender. Jadi itu yang sebenarnya kita kejar. Itulah sebabnya kayak koalisi perempuan betul-betul melihat di daerah paling timpang itu kita harus berjuang betul supaya bisa menempatkan paling banyak perempuan di DPRD dan di pengambilan keputusan yang lainnya supaya apa? Supaya ini situasi kehidupan perempuannya meningkat kesejahteraannya meningkat. Saya kira itu yang catatan yang paling penting untuk merespon Mas Anton. Ya, menambahkan saja, saya setuju dengan Mas Anton bahwa dalam menjadi kepala daerah itu tidak sekedar soal laki-laki dan perempuan, dia ada kualitas, ada pelayanan, ada manajemen dan lain sebagainya. Nah, titik tolaknya memang soal kesempatan menjadi calon, itu saja. Soal kesempatan menjadi calon dan situasi yang ada di daerah di mana masalah orang dan lain sebagainya itu lebih dihadapi oleh kalangan perempuan. Nah, dalam konteks kesempatan mencalonkan itulah sebenarnya titik poinnya adalah di partai politik. Dan partai politik kita nyata-nyata dalam konteks ini memang tidak sebanding ya, antara calon perempuan dan laki-laki. Konteksnya di situ. Nah, kalaupun kita lihat beberapa kepala daerah yang punya masalah, itu tentu kita akan bisa bermain di persentase. Laki-laki yang bermasalah berapa, perempuan yang berapa, tentu dari yang tadi itu yang 7%, 10%, 90% dan lain sebagainya. Kita bisa melihatnya dari situ, tapi intinya memang menjadi kepala daerah itu tidak hanya sekadar laki-laki dan perempuan, ini soal perspektif dan pemberdayaan. Saya kira ini sebagai tambahan dari Bu Yuda dan Mbak Dian. Monggo yang punya warga Tangsel. Terima kasih Mas Anton. Ini saya kira pertanyaan soal Tangerang Selatan maupun tadi yang disebutkan ini berkaitan dengan ketika partai politik, sekali lagi dapurnya itu ada di partai politik, Mas Anton. Pemilih tidak punya banyak pilihan, bahkan bisa dikatakan hampir tidak punya pilihan di dalam ikut menentukan siapa yang akan diusung oleh partai politik. Apalagi kemudian pilihan alternatif calon perseorangan itu tidak banyak tersedia. Dari 116 calon ini, ada setidaknya 15 adalah calon perseorangan, perempuan. Nah, selama dapur untuk memasak siapa menu yang akan disajikan di pilkada ini, siapa calon yang akan diusung oleh partai politik, dapurnya kan partai, itu tidak bisa kita intervensi proses demokratisasinya. Maka persoalan itu bukan hanya soal persoalan perempuan, tapi juga persoalan laki-laki. Soal yang tadi disebut itu soal kepala daerah tidak berkinerja, politik kekerabatan, itu kan yang dialami lintas gender begitu ya. Tapi hanya kalau kita lihat dari sisi angka, di sini ada persoalan dengan keadilan representasi atau akses kepada representasi, pencalonan dan seterusnya. Bu Yuda tadi sempat menyebut tentang Sustainable Development Goals ya, 2015 sampai 2030, He for She campaign. Itu targetnya tidak lagi tindakan khusus sementara 30%, sudah 50-50. Tapi Indonesia nampaknya ini ya long road to go gitu. Nah, ya Jokowi komitmen 30% katanya. Nah, sekali lagi ruang partai itu ketika bicara soal proses yang betul-betul melalui proses yang berjenjang dalam artian kaderisasi dan lain sebagainya, partai lebih berani menempatkan itu melalui jalur wakil kepala daerah. Makanya kemudian kalau kita lihat dari latar belakang, ini relevansinya lebih banyak kader itu perempuan masuk lewat kepala daerah ketimbang wakil kepala daerah ketimbang yang kepala daerah begitu. Nah, iya betul sekali. Jadi saya kira persoalan tadi itu perspektif dan lain sebagainya, kita tidak hanya bagaimana perempuan dicalonkan oleh partai politik, tapi perempuan yang punya perspektif gender, perspektif hak-hak perempuan, dan itu juga menjadi syarat bagi siapapun calon, baik laki ataupun perempuan. Jadi misalnya keberpihakan pada keberagaman, toleransi itu juga tidak boleh dilupakan begitu. Karena kita juga tidak menghendaki calon perempuan yang ternyata
tidak menghargai keberagaman, tidak punya perspektif toleransi. Bukan itu juga yang kita kehendaki. Dan PR-nya adalah kaderisasi, sekali lagi kaderisasi oleh partai politik, proses rekrutmen yang demokratis dan transparan, dan ini menjadi PR kita mendatang. Jadi reformasi elektoral melalui Undang-Undang Pemilu 2019, DPR dan pemerintah nampaknya belum punya agenda apa-apa kan? Kalau kita lihat 2014, 2017 itu undang-undang harusnya sudah jadi. Karena tahapan pemilu itu 2 tahun. Jadi semoga DPR kita lebih bisa melihat isu kepemiluan kita secara komprehensif dan mulai bekerja untuk menata dan menyiapkan pemilu 2019 yang lebih baik. Minimal dengan sudah mulai fokus pada membahas berbagai undang-undang politik, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang partai politik untuk pemilu 2019. Ya, karena serentak. Kalau pemilu serentak 2019 bersamaan. Jadi demikian teman-teman pemaparan kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan potret yang lebih jelas tentang perempuan dalam Pilkada serentak 2015. Dan saya kira, iya, sekaligus juga sebagai bagian bagi pendidikan politik untuk pemilih dan PR kita bersama untuk mengawal setiap calon yang ada di dalam pilkada agar tadi ya isu-isu lokal tidak hilang, kemudian juga fokus kita lebih kepada kompetensi dan kualitas calon. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.